Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ibu bapak serta saudara-saudari sedama yang berbahagia, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang baik ini, kita berjumpa kembali dalam rangkaian pesan Dhamma yang dipersembahkan oleh Pusdiklat Budi Sikadama Santi Bumi sebagai pengganti Puja Bakti Umum di hari Minggu. Pada kesempatan hari ini, tema yang akan kami bahas adalah mengatasi kecewa, yang masih tetap akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante Atadhiro Thera. Namo Buddhaya Bante. Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama yang berbahagia, kita akan mulai acara pada pagi hari ini. Bante, kami sebagai umat awam mempunyai banyak keinginan, banyak harapan, tapi terkadang kami ketika tidak tercapai apa yang kami harapkan, timbul rasa kecewa. Nah, sebenarnya kecewa itu kondisi yang seperti apa sih, Bante? Mohon untuk diuraikan, Bante. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kekecewaan ini adalah alami, artinya setiap orang pernah mengalami kondisi kecewa. Karena kekecewaan itu terjadi ketika apa yang diharapkan dengan apa yang terwujud ini berbeda. Maka tidak jarang topik ini baik untuk dibahas karena perumah tangga juga berhubungan dengan orang lain. Karena manusia ini adalah makhluk sosial, artinya manusia ini berhubungan dengan banyak orang. Di dalam kondisi makhluk sosial ini ada yang namanya hubungan. Jadi hubungan ini ya dalam bahasa masyarakat disebut sebagai simbiosis. Jadi saling membutuhkan, aslinya itu saling membutuhkan. Tapi seringkali di dalam pergaulan hidup bermasyarakat, seringkali kita akan ketemu dengan kondisi-kondisi yang bikin kita kecewa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini sedang kecewa, jangan biarkan kekecewaan meluap di dalam diri Anda, karena kekecewaan ini juga bagian yang menyebabkan kehidupan kita tidak bahagia. Jadi hidup kita ini menjadi tidak bahagia. Karena kecewa ini tampaknya alami, tapi kalau dibiarkan, rasa kecewa ini bisa menjadi beban di dalam pikiran. Maka pada pagi hari ini, tema yang kita bahas ini supaya kita bisa perlahan-lahan membebaskan batin kita dari kekecewaan. Karena Sang Buddha sendiri juga menyampaikan di dalam khotbah yang berjudul Dhammacakkappavattana Sutta. Di sana Sang Buddha memulai kebenaran mulia pertama tentang penderitaan. Itu di dalamnya itu ya kita sudah paham semua. Jadi dalam uraian tentang jalan yang Sang Buddha temukan itu, di dalam 4 kebenaran mulia yang pertama, ya hidup adalah penderitaan. Ya, dimulai dari jati pik duka, jara pik duka, maranam pik duka. Dimulai dari kelahiran ada penderitaan, usia tua ada penderitaan, kematian juga ada penderitaan. Kemudian berkumpul dengan yang dibenci, berpisah dengan yang dicintai. Nah, untuk urusan kecewa, ini bagian yang pincang nalabatik dukang. Yang pincang nalabatik dukang ini artinya tidak tercapai apa yang dicita-citakan. Maka ini disebut sebagai penderitaan. Nah, wujud dari penderitaan inilah dalam bahasa masyarakat kita sebut sebagai kecewa. Tidak sama antara yang diinginkan dengan kenyataan. Yang pincang nalabatik dukang. Jadi orang mau dimanapun, latar belakangnya bagaimanapun,
ketika hidup di dunia ya harus paham tentang kondisi seperti ini. Yang pincang nalabati dukang. Jadi tidak semua apa yang kita inginkan, apa yang mungkin kita harapkan terwujud menjadi kenyataan. Ini pemahaman penting bagi Bapak Ibu supaya tidak larut-larut di dalam kekecewaan. Begitu. Nah baik Bante, karena kita kan hidup bersosial gitu ya Bante, mungkin ada keluarga, kita di keluarga, kita ada teman, ada saudara, dan teman kerja juga mungkin. Nah sebenarnya siapa saja Bante yang bisa menimbulkan kecewa ini Bante? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kekecewaan itu sebetulnya bisa terjadi dan yang menyebabkannya itu tidak jauh dari diri kita. Jadi bukan orang-orang yang tidak kita kenal. Justru kekecewaan itu terjadi disebabkan oleh orang-orang yang dekat dengan diri kita. Makanya tak jarang seseorang ini bisa menaruh kekecewaan siapa yang dekat dari orang itu. Kalau hidup sebagai perumah tangga, itu bisa terjadi suami bisa kecewa sama istrinya, istri juga bisa kecewa sama suaminya. Ini kalau di rumah. Nanti juga anak bisa kecewa sama orang tua. Orang tua juga bisa kecewa dengan anak. Ini kalau di rumah. Nanti di lingkungan pekerjaan, nanti juga sama. Siapa yang dekat? Ya bisa teman relasi kerja. Ini juga seringkali bikin kecewa juga. Kita punya teman-teman di kantor, di tempat usaha. Kadang-kadang teman-teman yang dekat yang kita sebut baik itu kadang-kadang juga bisa menyebabkan kita kecewa. Atasan bisa bikin kecewa bawahan. Bawahan juga bisa bikin kecewa atasannya juga. Demikian pula ketika kita di lingkungan banyak juga sama. Jadi kadang-kadang kita yang mengecewakan tetangga, kadang-kadang tetanggalah yang mengecewakan kita. Artinya apa? Orang yang menyebabkan kita kecewa adalah orang-orang yang dekat, yang kita kenal. Maka semakin kita kenal orang itu, kemudian apa yang kita harapkan tidak sama, nah kita makin kecewa. Makanya kalau hidup berumah tangga seperti bapak dan ibu, ya seringkali lah di dalam kondisi konseling keluarga, sebetulnya yang menyebabkan kekecewaan ya bukan orang yang tidak dikenal, justru orang-orang yang dikenal. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, disinilah pentingnya kita harus memahami bahwasanya orang-orang yang dekat dengan diri kah, jadi dengan diri kitalah yang bisa mengkondisikan kita bakalan kecewa. Makanya kapan hari itu ada dengar satu kisah, dan kisah ini cukup memilukan, di mana seseorang yang berniat membangun rumah tangga, dia sudah siap segala-galanya, tapi orang tuanya tidak setuju, dia kecewa berat. Wujud dari kekecewaan itu menimbulkan dia sampai mengalami gangguan kejiwaan. Jadi inilah bahaya kalau kita terlalu berharap. Karena kalau tidak paham, nanti bisa mulai kekecewaannya makin berat kalau tidak paham. Tapi perlu diingat ya, kita membahas ini supaya bahagia. Jadi tidak ada hubungannya kita membicarakan orang lain. Jadi tidak ada hubungannya kita nyindir orang lain, tidak. Tapi ini disampaikan semata-mata supaya kita jangan lupa bahagia. Jangan terlalu lama larut di dalam penderitaan. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang di rumah mendengar cerita ini kemudian nyinggung, tidak ada niat. Jadi bukan niatnya untuk menyinggung, tapi niatnya supaya Bapak Ibu bisa terbebas dari penderitaan, sekaligus Bapak Ibu juga bisa menemukan kebahagiaan. Jadi agak lebih paham gitu ya Bante? Iya, betul. Nah, tadi Bante mengatakan ada satu cerita sampai dia mengalami gangguan gitu ya Bante. Nah, selain itu Bante, bahaya apa saja yang dihasilkan ketika kita tidak bisa nih membebaskan diri dari kekecewaan nih Bante? Nah, ini kekecewaan nih sebetulnya kan wujud
Wujudnya pertama karena keinginan tidak terpenuhi, jadinya rasa tidak senang, kebencian. Jadi akarnya adalah kebencian. Jadi orang kecewa itu benci dengan keadaan. Tetapi berbeda. Kalau yang diharapkan ini sama, dia bukan benci dengan keadaan, dia senang dengan keadaan. Makanya kalau orang senang dengan keadaan itu tidak ada yang kecewa. Wah Bante, saya kecewa, kok enak banget ya? Tidak ada. Jadi kekecewaan itu berhubungan dengan hal-hal yang bikin suasana hati tidak menyenangkan. Nah, dari hal apa? Dari hal yang mudah. Kita mulai rasa penyesalan. Kenapa kok saya dulu kok gampang sekali? Ya, jadi penyesalan sehubungan dengan penyalahan diri. Ini bahayanya. Kok dulu kok saya mudah sekali dengan misalnya omong-omong manisnya. Ini bisa jadi. Jadi ibarat bahasa kata itu kok saya kok mudah di PHP. Jadi diberi harapan yang tidak ada wujudnya. Dari situ penyesalan diri. Kalau seseorang punya penyesalan diri, seseorang itu bisa menyalahkan dirinya sendiri. Dan kalau seseorang itu menyalahkan dirinya sendiri tanpa bisa mengobatinya, penerimaan diri ini sebetulnya yang dibutuhkan. Jadi menghukum dirinya ini seringkali tidak tepat. Jadi seringkali orang yang tidak ketemu solusi, dia menyalahkan dirinya sendiri. Ini bahaya. Makanya kalau Bapak Ibu, apapun yang sudah lewat, ya kita berusaha untuk bijak lah. Ya berusaha untuk bijaksana, supaya apa? Ya tidak timbul penyalahan diri berupa rasa penyesalan. Tidak ada guna. Karena itu hanya mengambil kebahagiaan yang sudah Anda miliki. Jadi untuk dirinya sendiri, ya dia bisa menghukum atau penyesalan diri itu. Nah, kemudian nanti kalau itu tidak terselesaikan, efeknya adalah balas dendam. Dulu saya dikasih harapan palsu, sekarang saya akan memberikan harapan palsu. Supaya dia tahu menderitanya jadi orang dikecewakan. Nah ini namanya balas dendam. Karena ketika orang sudah putus asa, karena tidak tercapai apa yang dimau, sudah putus asa, ini bisa terjadi balas dendam. Karena kekecewaan itu jangan dianggap remeh. Bisa terjadi balas dendam. Makanya di dalam rumah tangga, kasus-kasus KDRT itu sebetulnya dari hal-hal kecil. Kemudian karena tidak bisa menghentikan, mulailah timbul balas dendam. Balas dendam wujudnya macam-macam. Bisa kekerasan berupa verbal dengan kata-kata yang kasar. Juga bisa kekerasan fisik. Karena wujud dari kekesalan. Makanya jangan biarkan yang namanya kekecewaan ini dalam diri Anda. Jadi bahayanya itu dari yang kecil merugikan diri sendiri, yang besar merugikan orang lain. Apa merugikan orang lain? Ya seperti tadi sudah saya sampaikan, yaitu balas dendam. Karena kalau sudah balas dendam ini sudah muatannya sudah emosi. Karena kalau orang sudah emosi, pikirannya sudah tidak jernih lagi. Jadi pikiran ini menjadi tidak jernih, bawaannya emosi. Kalau bisa pikiran cuma satu, yaitu mengharapkan bukan orang lain bahagia, mengharapkan orang lain susah. Inilah orang-orang yang disebut sebagai korban-korban kekecewaan. Nah, makanya jangan sampai kita biarkan kekecewaan ini meluap dalam diri kita. Ya, kita perlulah menyikapinya dengan bijaksana. Begitu. Iya, betul Bante. Nah, lalu bagaimana Bante agar kita nanti tidak seperti itu ya, lebih menimbulkan sakit hati lagi, kemudian mau balas dendam gitu ya. Nah, kita kan berarti harus lebih memahami nih Bante. Bagaimana nih Bante untuk memahami rasa kecewa itu? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, rasa kecewa ini seringkali kita belajar Dhamma, ini adalah bagian dari realita kehidupan. Jadi Bapak Ibu, ketika ada kondisi yang tidak sama, kita harus terbuka, pola pikir kita terbuka, bahwasanya inilah realita kehidupan. Sang Buddha pernah menyampaikan di dalam Samyutta Nikaya, di sana memang ya sangkara paramaduka, segala yang terbentuk ini ada unsur
ketidakbahagiaan. Jadi sangkara paramaduka, kehidupan kita ini adalah sangkara dari bentukan-bentukan inilah. Bentukan-bentukan inilah yang memang setiap saat bisa berubah. Makanya orang janji dulu ditepati, pelan-pelan ya bisa bergeser, bisa bergeser. Kenapa? Karena adalah sangkara. Sangkara itu tidak ada yang namanya pasti. Makanya sangkara ini bentukan-bentukan itu tidak pasti. Bentukan-bentukan juga berubah. Maka apa yang orang janjikan kepada Anda itu juga sewaktu-waktu bisa berubah. Namanya sangkara. Maka seringkali kalau kita baca di dalam corak kehidupan, namanya tiklakana. Tiklakana ini kan corak kehidupan. Jadi corak kehidupan kan terbagi, diure menjadi 3. T itu artinya 3, lakana itu ciri dunia. Jadi pemahaman akan dunia, Bapak Ibu harus melihat dari 3 coraknya. Corak yang pertama, segala yang terbentuk itu tidak ada yang kekal. Artinya bisa berubah. Ini pemahaman yang harus kita miliki sehubungan dengan kenyataan hidup. Jadi mungkin Bapak Ibu dijanjikan nanti diajak, ya belum tentu. Kenapa? Berubah. Gitu loh. Nanti kerja dibayar sekian, belum tentu juga bisa berubah. Kenapa? Ini kondisi dunia. Sabe sangkara anicca. Semua yang terbentuk ini tidak ada yang kekal. Makanya orang yang pemahamannya terbatas, dia mengharapkan kepastian. Bahwa dalam hidup ini tidak ada yang pasti. Bagaimana kita menuntut kepastian? Dalam hidup ini tidak ada yang pasti. Sang Buddha katakan, sabe sangkara anicca. Semua yang terbentuk ini tidak ada yang kekal. Makanya ini pemahaman yang pertama. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menyikapi hidup, ya pahamilah, ya tidak ada yang kekal. Mungkin waktu awal-awal ketemuan, mungkin mau dibelikan ini, dibelikan itu, mau dijanjikan, bikinkan ini, bikinkan itu. Belum pasti. Bukannya lupa, tapi kehidupan ini berubah. Awang Bapak Ibu ke pasar, contoh sederhananya ke pasar mau beli sayur. Sampai pasar belum tentu cuma sayur saja, bisa ada tambahan-tambahan yang lain. Justru kadangkala sayurnya malah ketinggalan, tidak kebeli, malah kebeli sama yang lain. Kenapa bisa demikian? Inilah sabe sangkara anicca. Semua yang terbentuk ini tidak ada yang kekal. Nah, orang yang menderita, pemahamannya sempit, mengharapkan sebuah kepastian. Ini yang pertama. Kalau sudah berubah, ini tidak mengenakkan, maka sabe sangkara duka. Segala yang berubah ini tidak menyenangkan. Jadi segala yang terbentuk ini ya tidak menyenangkan. Makanya siapapun ketika ada janji-janji tidak terpenuhi, ya wajar dong. Wong memang ciri dunia dan ini harus kita pahami. Dan yang ketiga, sabe dhamma anatta. Jadi pemahaman 3 ini, jadi sabe sangkara anicca, semua yang terbentuk ini tidak kekal, sabe sangkara dukkha, segala yang terbentuk ini juga tidak menyenangkan, artinya tidak bisa memberikan kepuasan. Dan yang ketiga, sabe dhamma anatta. Sabe dhamma anatta ini adalah segala bentukan maupun bukan bentukan tidak bisa disebut ini milikku. Ini diriku, ini aku. Sabe dhamma anatta. Jadi kita tidak mengklaim, dulu dia ngomong begini sama aku, ternyata begini. Pengharapan akan keakuan ini juga harus diwaspadai. Janjinya aku yang diutamakan. Tapi nyatanya setiap aku berharap, aku tidak pernah ditepati. Nah ini pemahaman bahwasanya keakuan yang terlalu besar. Makanya ciri dari dunia ini tidak ada yang disebut sebagai milikku, itu tidak ada. Tidak ada gitu loh. Makanya nanti ketika kita menyikapi, ya supaya kita bisa enteng menjalaninya, maka kita harus punya pemahaman sehubungan dengan kehidupan. Semuanya bisa berubah. Dari perubahan itu bisa menimbulkan rasa tidak senang. Kenapa bisa berubah? Kenapa tidak menyenangkan? Ya karena itu semua tidak ada yang bisa disebut sebagai milikku. Ini pemahaman yang harus dimiliki. Karena kalau pemahamannya terbatas, nanti hanya bisa yang namanya menyalahkan.
Kalau tidak menyalahkan, ya menunjuk-nunjuk, membenarkan dirinya sendiri. Karena seringkali ketika hidup bermasyarakat, pemahamannya kurang, seringkali salah untuk orang lain, benar untuk dirinya sendiri. Makanya perumah tangga yang di rumah, kenapa tidak henti-hentinya terjadi keributan, adu suara? Karena seringkali benar itu untuk dirinya, salah untuk orang lain. Pemahaman yang lengkap sehubungan dengan kehidupan ini perlu Bapak Ibu miliki. Jadi nanti kalau di rumah, ya ada hal-hal yang tidak sama, yang bisa membuat Anda kecewa, ya Anda jangan cepat-cepat emosi. Jangan cepat-cepat emosi, ya. Kita harus menyikapinya dengan bijaksana, mengerti tentang kondisi inilah kehidupan. Sepertinya orang hidup. Maka kalau ditanya, siapa orang yang hidup yang tidak terkena 3 kondisi itu? Tidak ada. Apakah semua orang bisa kecewa? Bisa. Selama seseorang itu berharap. Maka ketika seseorang tidak berharap, apa yang bikin kecewa? Makanya kalau orang sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian, khususnya arahata, hidupnya tidak lagi berharap pada apapun. Tidak ada yang dilekati, tidak ada yang tempat untuk bergantung. Sudah terbebaskan. Makanya dia menemukan kebahagiaan yang tertinggi, nibanang paramang sukang. Jadi terbebas itulah kebahagiaan yang tertinggi. Nah, Bante, tadi Bante mengatakan tentang keakuan ini, Bante. Apakah kalau misalnya saya nih dikecewakan gitu ya, Bante, terus berarti saya merasa kecewa, saya menganggap orang lain mengecewakan saya gitu ya, Bante. Apakah itu juga keakuan atau ego, Bante, sebenarnya, Bante? Nah, ketika kita kondisi seperti itu, sebetulnya itu juga bagian dari keakuan juga. Karena menganggap adanya aku. Makanya Bapak Ibu yang ada di rumah juga sama. Ya, seringkali kita menunjuk orang lain. Ya, ini juga bagian dari keakuan. Dia mengecewakanku. Ya, karena aku itu tidak bisa membebaskan pikiran kita. Maka kalau Anda dikecewakan, disakiti, dirugikan, ya ini kalau rasa aku tidak dilepaskan, rasa aku ini tidak akan pernah terbebas. Jadi kebencian justru yang akan muncul. Awalnya kecewa, tapi ditambah dengan keakuan, kekecewaan ini bisa berubah jadi kebencian atau rasa tidak suka itulah. Ini bahaya kalau kita memegang yang namanya keakuan, begitu. Nah, bagaimana kalau misalnya yang ada seseorang nih, Bante, yang sudah terlanjur gitu ya, merasa karena sakit hati, terus tadi kan salah satu akibatnya kita bisa menimbulkan balas dendam gitu ya, Bante. Kalau yang sudah terlanjur seperti itu, Bante, kan mungkin ada gitu ya yang sudah sampai ya dia menyakiti saya juga harus menyakiti dia gitu, Bante. Nah, itu seperti apa, Bante? Nah, memang orang biasa atau disebut sebagai putu jana, orang yang belum tercerahkan, ini seringkali memang bertindak semacam itu. Ya, dia mengecewakan saya juga akan balas. Apakah ini baik? Di dalam ajaran Sang Buddha, ini adalah sesuatu yang merugikan. Karena kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Jadi kekecewaan itu tidak akan pernah terbalas dengan membalasnya lagi. Makanya ajaran Buddha ini memang mengajarkan kita sebagai orang yang sadar. Jadi Sang Buddha sendiri menunjukkan ajaran-ajaran itu bukan supaya kita jadi orang yang ngalah, bukan. Tapi semata-mata kalau kita bisa melepaskan hal-hal demikian, maka di sini dan saat ini kita bahagia, di sini dan saat ini kita tidak menderita. Jadi bukan siapa menang, siapa kalah. Karena kalau kita meluapkan kekecewaan itu kita merasa menang, tapi endingnya sebetulnya kita kalah. Karena ketika kita meluapkan kekecewaan, kita secara ego memenangkan, tapi sesungguhnya kita kalah. Dalam hal apa? Tidak bisa menumbuhkan nilai-nilai luhur. Jadi menangnya di ego, ruginya nilai-nilai luhur tidak berkembang. Karena tidak bisa memasukkan hal-hal yang baik.
lebih membiarkan yang namanya rasa kecewa itu. Makanya kalau di masyarakat ya, sebisa mungkin, bukan siapa menang siapa kalah, tapi kan kita ingat, Anda pengen bahagia atau kita pengen menderita. Jadi kalaupun Anda bisa membalas, apakah sudah selesai penderitaannya? Apakah selesai kemudian langsung bahagia? Ya, karena meluapkan kebencian ini juga hal yang patut disayangkan. Kenapa? Ya, memang hidup kan kita pengen bahagia. Kita belajar dhamma ini kan sebetulnya supaya kita bahagia. Jadi mengikuti sharing-sharing dhamma ini kan sebetulnya supaya hidup kita ini bisa bahagia. Bukan nanti di masyarakat, ya saya selalu dikalah-kalahkan, selalu jadi korban. Ya, kalau pikirannya aku lebih besar ya dia akan menderita lah lebih banyak ketimbang yang membuat menderita. Apalagi tidak bisa melepaskan, berat sekali begitu. Nah, kalau kondisinya dibalik nih Bante, kalau misalnya ya sudahlah gitu kan misalnya nih, ya sudahlah saya sudah kecewa, ya udah nanti kita lihat aja gitu kan, maksudnya nanti mungkin ya dia akan mendapat balasannya sendiri. Kalau yang seperti itu Bante, bagaimana? Nah, memang di masyarakat ada pemikiran yang begitu. Itu pun juga tidak baik juga. Karena itu sama halnya mengharapkan orang lain susah juga. Jadi ada pengharapan ya biarlah dia menerima karmanya. Termasuk begitu juga. Jadi ya saya tidak akan balas, nanti karma yang akan bekerja. Ya sama juga, itu mengharapkan orang lain menderita. Nah, ini seringkali di masyarakat. Jadi senang mengharapkan orang lain menderita. Ini juga kalau di dalam karma itu sudah bagian dari ya aku salah mano karma. Artinya ya aku salah ini artinya buruk, mano itu pikiran. Jadi perbuatan buruk yang dilakukan oleh pikiran. Mengharapkan orang lain menderita. Ini sepatutnya juga jangan. Ya jadi Bapak Ibu mungkin tidak berani membalas kemudian ngomong, ya biarlah karma yang bekerja. Ya nanti juga dunia ini kan adil, siapa yang nanam dia akan petik. Itu pemahaman untuk kita, tapi tidak sampai itu menjadi luapan dari kekesalan diri kita. Jadi ini pemahaman, jadi pemahaman itu beda dengan pengutukan. Jadi pemahaman itu kita tahu, oh ya dia yang menanam dia metik, selesai. Tidak sampai menjadi kutukan. Kutukan itu apa? Ya nanti karma akan bekerja. Kita lihat lagi, 3 tahun ke depan kita lihat apa yang terjadi. Karma akan bekerja. Ini sudah mulai pengutukan ini. Jadi bukan pemahaman. Jadi di sini kita butuh pemahaman. Jadi bukan mengutuk, bukan membuat orang lain menderita. Nah, jadi pemahamannya mesti bijak ya, mesti bijak gitu. Lalu kalau seperti itu Bante, apakah akan berpengaruh kepada kondisi mental Bante? Ya, selama seseorang tidak mau belajar, ya, seseorang tidak mau belajar, tidak punya pemahaman yang lengkap, kecenderungan itu akan diulangi lagi. Jadi respon alami itu akan diulangi lagi. Jadi semacam habit. Habit itu sekali ini ngomong, nanti akan diulangi lagi. Terus diulangi lagi. Itu nanti jadi kebiasaan. Ketika dia dikecewakan, omongannya tidak lain, ya itu lagi. Jadi disinilah perlunya pemahaman. Maka ada semacam kelas diskusi. Itu kan tujuannya supaya kita punya pemahaman yang baru. Di-upgrade. Pola lama itu kan biasanya kan begitu. Jadi pola baru itu mestinya ya diganti. Diganti sebisa mungkin pikiran-pikiran yang buruk, ya termasuk kata-kata yang tidak baik tadi ya digantilah dengan hal-hal yang baik. Nah baik Bante. Nah lalu cara kita Bante untuk mengatasi segala macam kekecewaan itu ya, entah sumbernya apapun itu, bagaimana Bante? Nah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Misalnya kita mulai dari saat ini. Ketika saat ini kita kecewa, cara yang pertama yang bisa kita lakukan tidak lain, yang pertama adalah berusaha untuk menenangkan pikiran. Ini yang pertama.
Jadi yang pertama ini adalah berusaha untuk menenangkan pikiran. Diingat, tenangkan pikiran. Jangan terburu berbicara sebelum pikirannya tenang. Bagaimana supaya pikiran ini jadi tenang? Inilah tugas kita. Tugas kita adalah supaya kita bisa menenangkan pikiran. Kita berusaha untuk tidak mengingat hal-hal yang sudah lewat. Nih, yang sering kali bikin nyesek itu kalau kita ingat-ingat yang sudah lewat. Maka supaya batin kita bisa tenang, ya, yang sudah lewat ini, ya biarlah itu menjadi kenangan. Yang lalu biarlah berlalu. Karena itu menjadi satu kenangan. Tidak usah diingat-ingat lagi. Karena ketika kita membangkitkan pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu, kecewa akan semakin membesar. Jadi kalau kita mengingat pengalaman kecewa di masa lalu, kita ingat lagi, kita ingat lagi, kita ingat lagi, bukannya hilang. Makin diingat, makin besar. Makanya supaya kita tenang, cara yang pertama adalah yang lalu biarlah berlalu, ya, berusaha untuk melepaskan, tidak mengingat yang sudah lalu, supaya tenang. Nah, ini untuk membuat batin kita tenang, ya, berusaha untuk yang lalu tidak usah diingat lagi. Ya sudahlah, itu menjadi kenangan. Kemudian nanti dibiasakan, jangan jadi orang itu terlalu banyak berharap. Karena ketika kita terlalu banyak berharap, ini juga membuat batin juga tidak tenang juga. Makanya supaya batin kita terbiasa tenang, sebisa mungkin jangan terlalu banyak berharap. Ketika kita tidak terlalu banyak berharap, maka kehidupan kita adalah yang sekarang. Maka kalau kita lagi kecewa, lagi jengkel, karena bisa kan ledakan dari kecewa kan bisa jadi jengkel juga. Seperti tadi saya sampaikan, mulai menyalahkan orang lain, dari mulai kekerasan verbal sampai kekerasan fisik, ini bisa terjadi. Makanya tenangkan dulu. Bagaimana menenangkannya? Ya yang lalu tidak usah diingat, yang akan datang ya tidak usah terlalu banyak berharap. Sekarang apa yang kita kerjakan sekarang kita kondisikan supaya batin kita tenang. Termasuk juga ya kita ikutilah latihan meditasi supaya kita bisa melepaskan yang lalu, tidak berharap terhadap yang akan datang. Bukannya tidak boleh berharap, pengertian di sini ini kalau besar harapan ketimbang kenyataan itu akan menjadi kecewa lagi. Makanya kita belajar meditasi ini adalah latihan untuk mengelola pikiran supaya pikiran ini punya keahlian untuk bisa melepaskan yang sudah lewat. Karena ke waktu kita latihan meditasi, pikiran akan mengingatkan. Jadi nanti yang pertama, cara mengatasi kecewa, bagaimana saat kita kecewa, tentu yang pertama sebisa mungkin tenang. Jangan berbicara sebelum pikiran kita tenang. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa membuat atau mencari. Membuat itu artinya ya kita bisa melampiaskan dengan sebuah tulisan. Kita menulis kekecewaan itu. Ini bisa penyaluran, ini bisa lewat tulisan kita nulis sebagai kenangan supaya apa? Melepaskan. Karena tidak semua orang itu bisa berbicara sama orang lain. Makanya kalau kecewa ya ditulis. Kalau sudah ditulis, selesai ditulis ya tulisannya itu bisa dibakar. Selesai. Jadi kalau Bapak Ibu kecewa ditulis saja. Setelah ditulis, rasa kecewa itu supaya selesai dibakar. Apa ada gunanya? Ada. Ini salah satu kalau di dalam ilmu psikologi ini juga salah satu psikologi terapan. Jadi dipakai ketika kita tidak bisa bercerita sama orang lain, takut rahasianya diketahui. Artinya rahasia diketahui ini rahasia akan kekecewaan tadi. Supaya tidak ada yang tahu, tulisannya ditulis di kertas sebanyak-banyaknya. Ini adalah salah satu menumpahkan. Beban itu bisa berkurang, ya. Cara penumpahannya itu bisa membuat sebuah tulisan. Ini untuk orang-orang yang mungkin tidak percaya sama orang atau tidak bisa bicara dengan orang. Kenapa? Karena kalau dibiarkan kekecewaan itu bisa meledak. Ini bahaya. Maka mesti dibikin celah lewat tulisan ditulis. Atau mencari siapa? Mencari orang yang bisa diajak ngomong. Makanya kalau Bapak Ibu kecewa, carilah teman-teman atau orang yang bisa Anda percaya supaya apa?
menjadi katarsis, sebagai pelepas. Pelepas apa? Kekecewaan yang kita miliki. Makanya kalau ada temennya yang kecewa, dengarkanlah. Ya, dengarkanlah. Karena kalau tidak didengarkan, nanti kecewa itu bisa berubah ke ranah yang namanya gangguan jiwa. Makanya yang kedua ini, ya sebisa mungkin cari orang atau cari teman yang bisa diajak untuk berbicara. Kalau dalam bahasa umum ya teman curhat lah, bisa diajak ngomong supaya enteng batinnya. Jadi yang pertama tenangkan, kalau tidak mampu menenangkan, yang kedua adalah mencari teman. Atau lewat tulisan untuk sebagai peluapan akan emosi kekecewaan. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita bisa memperdalam. Makanya ada ungkapannya, sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan itu artinya sebelum kita kecewa, kita harus punya bekal dulu. Apa bekalnya? Yaitu pengetahuan sehubungan dengan dhamma. Dhamma ini seperti payung. Jadi dhamma ini seperti payung. Ketika cuacanya tidak baik, payung ini bisa dipakai untuk melindungi. Makanya disinilah sedia payung sebelum hujan. Kenapa kita harus belajar dhamma? Kenapa kita harus belajar dhamma? Ya, sesuatu ini bisa berubah. Ketika sesuatu ini berubah, kita ketika dilanda kekecewaan, kita bisa membuat perlindungan, yaitu dengan punya bekal-bekal sehubungan pengetahuan dhamma. Jadi seperti saat ini mungkin saya lagi tidak kecewa kok, ya saya tidak perlu mendengarkan. Ya tidak ada salah, karena ini adalah bagian sedia payung sebelum hujan. Karena cepat atau lambat siklus dunia ini ya yang pincang nalabati tampi dukang. Semua yang kita inginkan ya sewaktu-waktu itu tidak menjadi kenyataan, tidak tercapai apa yang dicita-citakan, tidak tercapai apa yang diharapkan, yang pincang nalabati dukang. Makanya kita perlu yang namanya sedia payung sebelum hujan. Ikut kelas dhamma. Ya, karena nanti kalau tidak ikut kelas dhamma, kita hanya pakai standar omongan tetangga. Bukan kelas dhamma, tapi omongan tetangga. Jadi teman-teman di sekitar kita ngomong apa, kemudian bisa menjadi biang untuk bukan melepaskan kekecewaan, malah memperdalam kekecewaan. Karena seringkali orang di sekitar kita ini kadang-kadang ngompori itu manas-manasi, bukan manis-manisi, manas-manasi. Nah, ketika kita dikecewakan, dia malah ngompor-ngompori, kamu sih bla bla bla. Nah itu kan dikompor-kompori, kamu sih ndak begini ndak begitu. Nah mulai itu, ini ngompor-ngompori. Beda dengan dhamma. Dhamma itu menyejukkan. Karena memang dhamma ini adalah ajaran yang membawa pada ketenangan, pada kebahagiaan. Tapi kalau yang diomong dari teman-teman di sekitar kita, kadang-kadang belum tentu pembicaraan adalah pembicaraan dhamma. Adanya ego. Kadang-kadang kita, udahlah saya lepasin gitu ya. Temannya ngomong, kalau bisa mah jangan, lawan aja biar kapok. Padahal kita aslinya mau melepaskan, tapi malah orang lain yang malah membujuk untuk melawan. Nah, maka di sini kita perlu yang namanya persiapan, ya, perdalam. Jadi 3 cara ini sebetulnya bisa dipakai. Tenangkan, ya, tenangkan pikiran Anda. Cari teman atau cara melepaskannya bisa lewat tulisan atau mencari teman, termasuk juga ya sedia payung sebelum hujan. Artinya punya pengetahuan dhamma. Begitu. Nah, Bante, kalau misalnya kan ini berbeda ya kita ketika dengan menghadapi orang dewasa dengan remaja ini, Bante. Nah, apakah ada cara khusus atau cara yang paling sederhana nih, Bante, kalau menghadapi mungkin ada remaja gitu yang curhat atau saya kecewa gitu kan, dia sedang mengatakan isi hatinya tentang kekecewaan gitu, Bante. Nah, kalau ada orang apakah remaja atau orang tua, prinsipnya dasar itu sebetulnya sama kok. Sebetulnya adalah butuh penerimaan diri. Kalau dirinya tidak bisa menerima dirinya, terus siapa yang bisa menerima dirinya? Ya orang lain. Jadi sebetulnya ketika kita kecewa kan sebetulnya kita tidak siap menerima diri kita. Makanya butuh orang lain yang siap menerima. Makanya kalau orang itu lagi kecewa, ya caranya ya adalah wujud dari penerimaan itu adalah dengarkan. Didengarkan, dia kecewa, dengarkan.
Sudah didengarkan, ya, sudah dia lepas. Kita tidak perlu ngomong apa-apa. Cuma kita minta dia untuk berbicara. Jadi supaya dia tahu. Makanya kalau situasi di rumah, mungkin bapak dan ibu punya anak, anaknya mau ngomong, biarlah dia ngomong. Jadi ungkapkan apa yang dia perlu ungkapkan. Ya, sampai benar-benar dia bisa menerima. Nah, kalau sudah tenang pikirannya, ya kita bisa menyampaikan, ya kita bisa belajar kok dari masa lalu. Jadi setiap kejadian itu ya ada nilai yang bisa kita ambil supaya kita bisa belajar. Jadi dalam hidup ini bukan sukses atau gagal, dalam hidup ini adalah belajar dan belajar. Kalau kita gagal berarti kita harus belajar. Kalau kita sukses itu pun karena belajar. Orang itu disebut sukses juga karena belajar. Orang itu gagal karena dia tidak mau belajar. Jadi dalam cerita kehidupan ini sebetulnya kita belajar gitu loh. Belajar. Setiap fenomena ini kan belajar. Karena seperti Sang Buddha sendiri, semasi-masi menjadi pertapa, beliau belajar. Segala fenomena beliau pelajari. Sehingga muncul pengetahuan-pengetahuan sehubungan dengan kehidupan. Karena pengertian itu ya diperoleh dari belajar. Makanya beliau dulu waktu mengembara, ya beliau mengenal awal-awal kan belajar meditasi dengan ada Udakarama Putra, Alara Kalama. Belajar. Akhirnya dari belajar yang dimiliki, kemudian belajar lagi sendiri dengan belajar alam, artinya mengalami sendiri, sampai ketemu pemahaman kalau tali senar ditarik terlalu kencang bisa putus, kalau terlalu kendor tidak bisa dimainkan. Makanya orang hidup ini juga harus balance. Balance itu ya tidak terlalu kendur, juga tidak terlalu keras. Nanti bisa putus juga. Jadi nanti kalau ada hal begitu ya dengarkan supaya dia bisa menerima. Kalau sudah, baru di situ kasih pengertian-pengertian supaya dia tidak berhenti. Karena hidup ini sesungguhnya adalah belajar. Karena makanya kalau di dalam tahapan Dhamma, orang yang mau belajar Dhamma itu ada 3 tahap. Ya, tahap yang pertama disebut sebagai pariyati. Jadi orang mau belajar Dhamma itu tidak langsung tembus. Wah Bante, saya belajar Dhamma untuk mengakhiri penderitaan. Kenapa penderitaan ini belum selesai? Saya kecewa dengan Dhamma. Oh, terlalu cepat. Saya sudah berhari-hari, berbulan-bulan ikut ajaran Sang Buddha. Kenapa penderitaan saya kok belum selesai? Jangan cepat kecewa. Karena tahap Dhamma yang pertama disebut sebagai pariyati Dhamma. Kita harus belajar. Kalau sudah belajar, apa yang kita pelajari? Yang kedua namanya pati-pati. Pati-pati itu dipraktekkan. Sudah belum praktek Dhammanya? Nah, baru yang ketiga namanya pati weda, penembusan dari Dhamma. Jadi orang yang mau belajar agama Buddha tidak langsung tembus, harus pariyati dulu. Pariyati, pati-pati, pati weda. Makanya di sini setiap kali kita sampaikan ya belajar. Sampai kapan Bante belajar ya? Sampai lulus. Lulusnya kehidupan kapan? Kalau sudah mencapai nibbana itu lulus. Kalau kita belum mencapai nibbana, ya kita akan lahir lagi. Ujian lagi. Hidup ini kan belajar lagi. Nanti lahir. Ya kalau jadi manusia belajar. Tidak jadi manusia, ya belajar juga. Nanti karena lupa belajar jatuh ke alam menderita. Nah, nanti dari alam menderita belajar. Oh, ternyata kelalaian itulah menyebabkan jatuh di sini. Belajar. Maka di sini ya nanti kalau batinnya sudah tenang ya kita ajak untuk mau belajar. Buka wawasannya supaya mau belajar. Ya begitu. Ya, satu lagi Bante. Berbeda lagi dengan dunia kerja nih Bante ya. Misalnya di tempat kerja biasanya ada satu kebijakan atau beberapa kebijakan yang menimbulkan aduh saya nggak suka nih sama kebijakan ini. Kan kecewa lagi nih Bante yang seperti itu. Nah, bagaimana Bante cara menyikapinya agar apakah kita juga harus pindah kerja deh gitu kan atau seperti apa Bante? Nah, biasanya di lingkungan kerja itu ada yang namanya SOP, standar tentang operasional di dalam pekerjaan itu ada SOP-nya. Jadi ada pembagian tugas-tugasnya yang menjadi job desk-nya. Apa yang seharusnya dikerjakan.
Biasanya kalau di dalam lingkungan pekerjaan itu ada manajemennya. Jadi orang akan bekerja sesuai dengan kapasitasnya. Jadi ini yang harus dipahami. Sebelum kita kerja, makanya kita harus tahu kerjaannya apa dulu. Kalau sudah tahu kerjaannya apa dulu, yang kedua tahu gajinya dulu. Karena kalau tidak nanti kecewa. Banyak kerja, tapi gajinya tidak sesuai, kecewa. Ya itu yang penting ya Bante. Nah, makanya ini pemahaman. Jadi di lingkungan kerja supaya tidak kecewa, kita harus tahu kerjanya apa, gajinya berapa. Nah, kalau memang itu cocok, bekerjalah. Karena kerja ini prinsipnya adil kok, tidak ada tipu menipu kok. Hanya kitanya yang tidak tahu, akhirnya tertipu, kan begitu. Sebetulnya adil. Jadi apa yang semestinya dikerjakan dan apa semestinya diterima, saya pikir itu sebuah keadilan. Tetapi memang ada tempat-tempat seringkali karena mungkin karyawannya mungkin agak-agak kurang belajar, sehingga bisa awalnya dimintai tolong, kemudian malah jadi pekerjaan tambahan. Nah, disinilah. Itu yang biasanya terjadi ya, Bante. Nah, ini di dalam memang alami di masyarakat begitu. Pertama minta tolong, lama-lama jadi kerjaan. Maka di sini kalau itu mulai menjadi satu beban, ya kita bisa bercerita menghadap di dalam manajemennya ini bagaimana. Kalau memang manajemennya tidak bisa memberikan rasa yang pasti untuk kita, ya kita pastikan tetap atau pastikan keluar. Karena hidup ini adalah pilihan. Jadi bukan memprovokasi, tapi kan kita kembali, kita hidup kan pengen bahagia. Daripada kita setiap hari makan hati terus, yang disebut dengan kecewa, maka dari awal ya terbuka. Makanya sampai ada SOP, ada job desk-nya. Ini tidak lain adalah untuk ada unsur supaya adil. Kalau adil ya tidak kecewa. Nanti kerjanya sedikit bayarannya banyak atau sebaliknya. Jadi kerjanya sedikit bayarannya banyak atau sebaliknya, kerjanya banyak bayarannya sedikit. Tapi kalau bayarannya banyak tentu tidak kecewa, kan katanya bonus. Tapi kalau yang sebaliknya ini kan masalah. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau nanti menyikapi dalam kehidupan ya kita harus bijak. Karena sebetulnya ada standarnya, ada operasionalnya. Di dalam pekerjaan juga sama. Kita jadi biku pun juga sama. Apa yang harus dikerjakan. Ya, meskipun kita bisa mengerjakan, ya kita harus melihat batas-batasnya. Karena kalau nanti kita melebihi batas itu, kemudian mengharapkan dapat lebih, ternyata hasilnya tidak lebih, nanti kecewa. Makanya ya ikuti apa yang semestinya, begitu. Ya, baik. Terima kasih banyak Bante atas uraian Dhamma hari ini tentang bagaimana mengatasi kecewa. Semoga kami dapat lebih memahami bagaimana cara menyikapinya. Satu pertanyaan terakhir Bante. Kalau kita ada niat untuk memaafkan orang yang sudah mengecewakan gitu, apakah itu juga salah satu cara mengatasi kecewa, Bante? Nah, ketika kita mengalami kecewa kemudian memaafkan, itu sebetulnya tindakan yang bagus. Jadi kecewa ini artinya adalah berusaha, ya. Jadi kecewa ini kan ada, tapi kita berusaha supaya kecewa ini tidak berlarut-larut. Maka kita butuh yang namanya memaafkan. Memaafkan ini adalah bagian untuk menenangkan. Jadi orang yang mau memaafkan berarti orang itu artinya menyadari bahwasanya dirinya tidak nyaman. Demikian pula orang yang minta maaf juga sama sebetulnya. Itu terjadi kalau dirinya tidak nyaman. Makanya kalau kita ada kondisi begitu, kemudian kita berusaha memaafkan. Tapi memaafkan yang benar-benar memaafkan adalah kita tidak ngungkit yang sudah lewat. Ya artinya seperti tadi, karena pemaafan ini adalah bagian dari menenangkan. Makanya orang yang memaafkan ya berusaha untuk tidak mengingat-ingat lagi yang sudah lewat. Ini benar-benar selesai. Anda bisa memaafkan orang itu dengan ikhlas. Ya, tidak ada ganjelen selama Anda ketika mengatakan, ya saya memaafkan, pikiran kita juga tidak mengingat lagi yang sudah lewat. Tapi seringkali kita ngomong memaafkan, tapi pikiran ini kadang-kadang masih ingat ya. Sehingga memaafkan hanya sekedar kata-kata, tidak sampai lebih dalam.
Jadi lebih dalam dari pemaafan itu artinya ya kita sudah tidak ingat lagi. Tidak ingat itu bukannya kita lupa ya. Tidak ingat itu berusaha untuk tidak memunculkan ke masa sekarang. Kejadian itu ada, tapi kita tidak mengingat yang sudah lewat. Nah, inilah yang bisa kita lakukan. Ini adalah bagian dari menenangkan. Ini jenis yang sama dengan tadi, yaitu berusaha untuk tidak mengingat-ingat yang sudah lewat. Makanya orang bisa dimaafkan atau orang bisa memaafkan juga kuncinya tidak usah ingat-ingat. Termasuk kalau orang sudah dimaafkan, jangan membuat kesalahan yang sama seperti dulu lagi. Nanti bisa ingat yang dulu lagi, bisa menghidupkan yang sudah lewat, kecewa lagi. Maka di sini ya kita perlu pemahaman ya, Bapak Ibu dalam kehidupan keseharian sebisa mungkin yang sudah lalu jangan diingat lagi. Kalau diingat, ya Anda tidak bisa memaafkan. Kalau diingat, Anda semakin mengalami kekecewaan. Inilah peran dari pikiran, karena kekecewaan adalah kondisi-kondisi yang muncul, penilaian-penilaian yang muncul dari pikiran kita. Sebetulnya segala kejadian itu adalah netral. Jadi semua aslinya itu netral. Karena kita maknai secara berlebihan, maka punya persepsi atau nilai yang berbeda. Maka disinilah kita pentingnya senantiasa belajar Dhamma. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah, ya jangan bosan-bosan untuk mengikuti kegiatan sehubungan dengan pemahaman-pemahaman Dhamma, supaya kita bisa punya pemahaman yang luas, sehingga kita bisa menjalani hidup yang ada ini dengan bahagia dan terjauhkan dari berbagai macam penderitaan, baik penderitaan fisik maupun penderitaan batiniah. Begitu. Baik, terima kasih banyak Bante atas uraian Dhamma pada hari ini. Semoga kami bisa lebih memahami bagaimana kami harus mengatasi kecewa itu, Bante. Ibu Bapak serta saudara-saudari sedama yang berbahagia, demikian tadi uraian Dhamma dengan tema mengatasi kecewa yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Attadirothera. Sebelum saya menutup acara hari ini, saya akan membacakan beberapa kesimpulan. Kecewa merupakan reaksi atas ketidaksesuaian antara harapan, keinginan, dan kenyataan. Rasa kecewa bisa disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari hal-hal yang kelihatannya sangat biasa menjadi besar dan akhirnya menyiksa perasaan. Dan bahayanya, batin akan tersiksa, menjadi sakit hati, bahkan bisa mengarahkan kepada balas dendam. Dan bagaimana kita memahami rasa kecewa tersebut, sudah pasti pemahaman tentang tilakana, kematangan mental yang sangat dibutuhkan, bahwa ketika kita berharap pada apapun, hendaknya siap-siap kita akan mendapatkan atau akan ada unsur kecewa tersebut. Dan bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, menenangkan pikiran, yaitu dengan diam sejenak, tidak berbicara, lalu berbicaralah setelah pikiran tenang. Yang kedua, menumpahkan isi pikiran dan perasaan dengan curhat atau bercerita kepada orang yang dipercaya. Dan satu lagi, kita bisa juga dengan cara menuliskan apa yang kita rasakan dari kekecewaan itu. Dan yang terakhir adalah senantiasa menambah pengetahuan Dhamma agar kita bisa lebih bijaksana dalam mengatasi kekecewaan tersebut. Baik, Ibu Bapak serta saudara-saudari sedama, demikian tadi uraian Dhamma pada hari ini. Saya akhiri, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ibu Bapak serta saudara-saudari sedama, jika ada saran, kritik, usulan tema, dan pertanyaan, Bapak Ibu bisa menuliskan pada kolom komentar. Dan tetap ikuti kegiatan kami. Terima kasih.
Bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanubhavena sadasoti bhavantu te. Bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sadasoti bhavantu te. Bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangghanu bhavena sadasoti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu.